Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan mempelajari cloud computing, konsep dasar cloud computing, model layanan. Tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa dapat menganalisis konsep dasar cloud computing, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai model layanan cloud. Materi yang dipelajari antara lain pengantar cloud computing, konsep dasar cloud computing, model layanan cloud computing, model penempatan cloud computing, manfaat dan tantangan cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data di internet, bukan di komputer lokal atau server fisik. Dalam skenario ini, layanan komputasi seperti penyimpanan data, database, jaringan, perangkat lunak, dan analitik dapat diakses melalui jaringan internet, yang diistilahkan sebagai cloud atau awan. Keuntungan cloud computing, efisiensi biaya, tidak perlu investasi besar untuk perangkat keras dan perangkat lunak, membayar sesuai penggunaan, pay as you go. Skalabilitas, menambah atau mengurangi sumber daya dapat dilakukan dengan cepat sesuai kebutuhan bisnis, mobilitas, akses data dan aplikasi di mana saja selama terhubung ke internet, memungkinkan kerja jarak jauh dan kolaborasi. Keamanan dan pembaruan otomatis. Penyedia cloud secara rutin mengelola keamanan dan pemeliharaan data dengan pembaruan otomatis, mengurangi risiko pelanggaran keamanan. Contoh penggunaan cloud computing, bisnis e-commerce menggunakan cloud untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan, transaksi, dan inventaris. Pengembang aplikasi memanfaatkan platform cloud untuk membangun dan menguji aplikasi tanpa harus mengelola server. Perusahaan teknologi kesehatan menggunakannya untuk menyimpan data pasien dan analisis medis secara aman. Dengan adopsi cloud computing, organisasi tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas dalam beradaptasi terhadap perubahan. 1. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan beberapa mesin virtual machine, dari satu sumber daya fisik, seperti server. Dengan virtualisasi, perangkat keras dapat dipecah menjadi beberapa lingkungan kerja yang terisolasi satu sama lain. Dalam cloud computing, virtualisasi memungkinkan banyak pengguna atau perusahaan untuk berbagi server yang sama tanpa harus membeli perangkat keras terpisah. Setiap VM berfungsi seperti komputer yang berdiri sendiri dengan sistem operasi dan aplikasi yang terpisah, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Contoh, teknologi hypervisor seperti VMware dan Microsoft Hyper-V yang memungkinkan pembagian sumber daya fisik ke dalam VM terpisah di cloud. 2. Elastisitas merujuk pada kemampuan sistem cloud untuk menambah atau mengurangi sumber daya komputasi secara otomatis sesuai dengan permintaan. Elastisitas memungkinkan perusahaan untuk menangani beban kerja yang fluktuatif secara efisien. Misalnya, jika ada lonjakan lalu lintas pengguna, cloud dapat menambah sumber daya sementara dan kemudian menguranginya saat kebutuhan berkurang. Contoh, pada layanan IaaS seperti Amazon EC2 dan Google Compute Engine, pengguna dapat secara otomatis menambah atau mengurangi instans VM sesuai permintaan. 3. Skalabilitas, kemampuan cloud untuk meningkatkan atau menurunkan kapasitas sumber daya, baik secara vertikal, meningkatkan sumber daya pada mesin yang ada, atau horizontal, menambahkan mesin baru. Dengan skalabilitas, bisnis dapat tumbuh dan menambah pengguna tanpa memikirkan keterbatasan infrastruktur. Ini sangat penting untuk aplikasi yang terus berkembang dan membutuhkan peningkatan daya komputasi secara bertahap. Contoh, database seperti Amazon RDS yang dapat ditingkatkan skalanya saat perusahaan membutuhkan lebih banyak kapasitas penyimpanan dan daya komputasi. 4. Pembayaran berdasarkan penggunaan, pay as you go. Pembayaran berdasarkan penggunaan adalah model pembayaran yang hanya mengenakan biaya untuk sumber daya yang digunakan, mirip seperti membayar tagihan listrik atau air. Pengguna tidak perlu membeli sumber daya secara berlebih. Mereka hanya membayar sesuai kebutuhan, yang menurunkan biaya operasional secara signifikan. Model ini sangat menguntungkan bagi bisnis kecil dan menengah yang ingin menjaga biaya tetap rendah. Contoh, layanan storage cloud seperti Amazon S3
di mana pengguna hanya membayar berdasarkan kapasitas penyimpanan yang digunakan dan jumlah permintaan akses data. 3. Layanan utama dalam Cloud Computing, Infrastructure as a Service, IaaS. Layanan ini menyediakan infrastruktur dasar seperti server virtual, storage, dan jaringan. Penyedia layanan IaaS memberi kemampuan untuk menyewa sumber daya komputasi sesuai kebutuhan tanpa harus membeli perangkat keras. Contoh, Amazon Web Services, AWS, Google Cloud Platform, GCP, dan Microsoft Azure, Platform as a Service, PaaS, menyediakan lingkungan pengembangan dan manajemen aplikasi di cloud. Developer dapat membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur dasar. Contoh, Google App Engine dan Microsoft Azure App Services, Software as a Service, SaaS, layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi secara langsung melalui internet tanpa instalasi. Aplikasi SaaS biasanya berbasis langganan, seperti Microsoft 365, Google Workspace, dan Dropbox. Keuntungan cloud computing, efisiensi biaya, tidak perlu investasi besar untuk perangkat keras dan perangkat lunak, membayar sesuai penggunaan, pay as you go. Skalabilitas, menambah atau mengurangi sumber daya dapat dilakukan dengan cepat sesuai kebutuhan bisnis, mobilitas, akses data dan aplikasi di mana saja selama terhubung ke internet, memungkinkan kerja jarak jauh dan kolaborasi, keamanan dan pembaruan otomatis. Penyedia cloud secara rutin mengelola keamanan dan pemeliharaan data dengan pembaruan otomatis, mengurangi risiko pelanggaran keamanan. Contoh penggunaan cloud computing, bisnis e-commerce menggunakan cloud untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan, transaksi, dan inventaris. Pengembang aplikasi memanfaatkan platform cloud untuk membangun dan menguji aplikasi tanpa harus mengelola server. Perusahaan teknologi kesehatan menggunakannya untuk menyimpan data pasien dan analisis medis secara aman. Public cloud disediakan oleh penyedia layanan pihak ketiga, seperti AWS, Microsoft Azure, atau Google Cloud, dan semua infrastruktur dimiliki, dikelola, serta dioperasikan oleh penyedia tersebut. Sumber daya dibagikan kepada banyak pengguna, atau disebut tenan, yang saling berbagi jaringan, server, dan penyimpanan. Cocok untuk perusahaan yang ingin menghemat biaya dengan menggunakan infrastruktur bersama, terutama jika tidak ada kebutuhan keamanan data yang sangat tinggi. Keuntungan, skalabilitas tinggi, biaya rendah, perawatan mudah, kekurangan, keamanan dan kontrol yang terbatas. Kurang cocok untuk data yang sangat sensitif, private cloud, infrastruktur cloud khusus yang hanya digunakan oleh satu organisasi, bisa dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga, baik di lokasi sendiri, on-premises, maupun di pusat data pihak ketiga. Private cloud memungkinkan organisasi memiliki kontrol penuh atas data, keamanan, dan manajemen infrastruktur mereka. Cocok untuk organisasi dengan kebutuhan keamanan tinggi, seperti sektor keuangan atau kesehatan. Keuntungan, keamanan dan privasi lebih baik, kontrol penuh atas infrastruktur. Kekurangan, biaya lebih tinggi dibandingkan public cloud, pengelolaan dan perawatan lebih rumit. Hybrid cloud mengombinasikan public cloud dan private cloud, memungkinkan data dan aplikasi berpindah di antara kedua lingkungan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan organisasi menggunakan public cloud untuk beban kerja umum dan skala besar serta private cloud untuk data sensitif. Sangat cocok untuk bisnis yang membutuhkan skalabilitas dan fleksibilitas tinggi, tetapi tetap memiliki data yang perlu disimpan di lingkungan private cloud. Keuntungan, fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya dengan keamanan data terjamin. Kekurangan, kompleksitas dalam integrasi dan manajemen data antar cloud, kebutuhan pengelolaan lebih tinggi, community cloud, infrastruktur cloud yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi dengan kebutuhan atau kepentingan serupa, misalnya, organisasi pemerintah atau institusi pendidikan. Pengelolaannya bisa dilakukan secara kolektif atau oleh pihak ketiga, dan sumber daya serta infrastruktur biasanya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bersama komunitas tersebut. Keuntungan, efisiensi biaya dan keamanan karena berbagi biaya dan kepentingan yang sama.
sangat terfokus pada kebutuhan komunitas, kekurangan, keterbatasan dalam fleksibilitas dan skalabilitas karena infrastruktur berbasis komunitas tidak selalu sesuai untuk penggunaan umum atau bisnis yang memerlukan isolasi penuh. Model penempatan ini menawarkan berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, mulai dari keamanan hingga efisiensi biaya. Manfaat cloud computing. 1. Efisiensi biaya, menghilangkan biaya pembelian dan pemeliharaan perangkat keras serta perangkat lunak. Pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan, pay as you go, sehingga meminimalkan pemborosan. 2. Skalabilitas dan fleksibilitas, mudah untuk menambah atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan tanpa harus membeli perangkat keras tambahan. Sangat bermanfaat untuk bisnis yang mengalami fluktuasi permintaan. 3. Aksesibilitas global, data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet, sehingga memudahkan kolaborasi dan pekerjaan jarak jauh. 4. Keamanan data dan pemulihan bencana, penyedia cloud seringkali memiliki langkah-langkah keamanan canggih seperti enkripsi, autentikasi, dan pembaruan otomatis untuk melindungi data. Cloud juga menawarkan layanan cadangan otomatis dan pemulihan bencana, yang sangat penting bagi organisasi. 5. Performa optimal, penyedia cloud memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Pengguna mendapatkan keuntungan dari teknologi terbaru tanpa biaya tambahan atau perawatan langsung. 6. Inovasi yang lebih cepat, cloud memungkinkan pengembangan dan pengujian produk yang lebih cepat, yang membantu perusahaan untuk merilis produk atau layanan baru dengan lebih efisien. Tantangan cloud computing. 1. Keamanan dan privasi, data di cloud rentan terhadap pelanggaran keamanan dan peretasan, terutama untuk data yang sangat sensitif. Keamanan bergantung pada penyedia layanan, sehingga perusahaan harus berhati-hati dalam memilih penyedia yang dapat diandalkan. 2. Ketergantungan pada koneksi internet, akses ke data dan aplikasi hanya mungkin dilakukan dengan koneksi internet yang stabil dan cepat. Ini bisa menjadi tantangan di area dengan infrastruktur internet yang kurang baik atau jika ada pemadaman. 3. Kontrol terbatas, pengguna memiliki kontrol terbatas terhadap infrastruktur fisik yang dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan cloud. Bagi beberapa organisasi, hal ini bisa menjadi masalah, terutama yang memiliki kebijakan atau peraturan internal yang ketat. 4. Biaya tak terduga, model pembayaran berdasarkan penggunaan pay as you go bisa menjadi tantangan jika terjadi peningkatan biaya yang tidak terduga akibat penggunaan sumber daya yang besar. Perusahaan perlu mengelola penggunaan cloud dengan baik agar biaya tetap terkendali. 5. Kompatibilitas dan integrasi. Integrasi dengan sistem yang ada atau migrasi ke cloud kadang-kadang rumit dan membutuhkan waktu, terutama untuk perusahaan yang sudah memiliki sistem lama, legacy systems. Masalah kompatibilitas bisa timbul saat menggunakan banyak layanan cloud dari penyedia yang berbeda, multi-cloud. 6. Risiko vendor lock-in. Beberapa penyedia cloud menggunakan platform eksklusif yang dapat menyulitkan perusahaan untuk berpindah ke penyedia lain. Hal ini menciptakan risiko ketergantungan pada satu penyedia layanan cloud yang mungkin memiliki biaya tambahan atau kebijakan tertentu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.